Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Dalam Sahih Bukhari ada pembahasan mata yuqdo qada'u Ramadan. Kapan ditunaikan atau dilaksanakan qada saum Ramadan. Ini ada pembahasan. Pertama, apakah harus berturut-turut seperti saum Ramadannya? Jadi kalau batal tanggal 5 sampai tanggal 10 berarti 5 hari berturut-turut kodonya atau tidak. Yang kedua, apakah kodo saum Ramadan ini harus kodo dulu atau saum sunat dulu? Imam Bukhari tidak menuliskan hadis, hanya mengutip beberapa asar dari para ulama. Yang pertama, penegasan dari Ibnu Abbas bahwa fa'iddatum min ayyamin ukhor itu maksudnya berarti kapan saja, tidak harus berturut-turut. Mengapa Ibnu Abbas menyatakan demikian? Karena ada sahabat yang berpendapat, yaitu Ali, Aisyah, Ibnu Umar, juga Ubay bin Ka'ab, yang mengatakan bahwa yang dimaksud fa'iddatum min ayyamin ukhor itu mutatabi'at, berturut-turut. Maka itu hanya sekedar pendapat saja, tapi jumhur ulama secara umum mengatakan tidak ada ketentuan harus berturut-turut. Memang itu awalnya kata Aisyah, Al-Quran itu bunyinya begitu, fa'iddatum min ayyamin ukhor mutatabi'at. Tapi kemudian dinasakh, fa'iddatum min ayyamin ukhor saja. Dan Ibnu Hajar menyatakan kalau demikian berarti keharusan berturut-turut itu di masa-masa awal. Tapi kemudian menjelang Nabi wafat dan sampai sekarang keharusan berturut-turut itu tidak ada. Meski baik ulama yang mengatakan harus berturut-turut ataupun yang tidak harus, sepakat dua-duanya mengatakan bahwa kalau saum Ramadan kodonya berturut-turut itu lebih baik. Kenapa? Karena sama dengan adanya, ada itu penunaian yang awal di bulan Ramadannya, yang digantinya. Yang kedua juga lebih cepat, lebih baik, agar bisa nanti disambung dengan saum sunat lainnya. Yang kedua, ada pembahasan apakah harus saum sunat dulu atau saum Ramadan dulu. Imam Bukhari mengutip athar dari Sa'id bin Al-Musayyib. Dia ditanya tentang bagaimana hukum saum al-ashr. Saum al-ashr itu saum 9 hari Dzulhijjah. Dan ini sesuatu yang mafhum ya di kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in, bahwa saum al-ashr 9 hari Dzulhijjah pertama itu memang disunahkan. Nah, Sa'id bin Al-Musayyib menjawab, la yasluhu hatta yabda bi Ramadan. Tidak pantas kecuali dia memulai dengan saum Ramadan dulu. Dalam penjelasan yang lain, ulama salaf menjelaskan dia sudah sepantasnya menunaikan hutang dulu sebelum mengamalkan yang sunat. Tapi memang pernyataan la yasluhu itu tidak wajib, hanya masalah kepantasan. Jadi masalah adab, kembali ke dalil yang umum, utang Allah itu harus lebih didahulukan. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Artinya berarti boleh. Terlebih Aisyah sendiri sebagaimana ditulis oleh Imam Bukhari di sini mengatakan bahwa kewajiban qada saum Ramadan yang harus dia tunaikan kana yakunu alayya saum min Ramadan fama astati'u an aqdiya ila fi Sya'ban. Aku tidak mampu untuk menunaikannya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi artinya sampai bulan Sya'ban pun tidak apa-apa. Tentu naif kalau disebutkan Aisyah tidak pernah saum sunat. Pasti ada saum sunat. Saum Asyura setidaknya, Arafah. Tapi kemudian beliau mengkodok saum Ramadan di bulan Sya'ban. Artinya boleh. Meski Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian berikan catatan, Aisyah beliau kodok di bulan Sya'ban itu karena memang ada halangan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, atau di sini juga disebutkan as-suhul minan nabi, karena sibuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di bulan Sya'ban Nabi sudah biasa saum, maka Aisyah pun memanfaatkannya untuk kodok saum Ramadan. Nah di sini berarti kata Ibnu Hajar, seandainya mampu maka tentu lebih baik didahulukan qada saum Ramadan untuk kemudian saum sunat. Jadi praktiknya nanti bulan Syawal tanggal 2 sebaiknya langsung qada, lalu sambung dengan saum Syawal, lalu sambung dengan saum sunat lainnya. Sebelum kita mengamalkan saum sunat, jadi lebih baik qada meski tidak wajib.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.